bisa berjumpa kalian dalam pujian hari ini. Kalian tetap semangat, bulan yang baru, tahun yang baru, semangat yang baru. Yuk, di tahun yang baru ini kita bilang I love you Jesus. Aku masih cinta Yesus. Cinta Yesusnya lebih lagi. Mari kita bangkit berdiri, gak ada yang malas-malasan lagi, gak ada yang duduk-duduk lagi. Bangkit berdiri, nyanyi yuk. Yes. Kita nyanyikan lagu Deep Down in My Heart. Amen. Dan kalau Tuhan Yesus memberikan kasih, aku dan kamu juga dekat sekali. Seperti mentega dengan roti. Yes, amin. Gitu. Seperti mentega dengan
Come and be my own. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, your sacrifice. I want to love you more. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I never forget, never forget. I grow up loving you. Yes, Jesus. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my own. I love you, Lord, giving you my life and all. You died for me, your sacrifice. I want to love you more. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I never forget, never forget. I grow up loving you. Biar musik nyanyikan lagu ini. Yesus Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk cintamu Tuhan. Bapa pernah terlelap menjaga kami. Dia tidak pernah tertidur menjaga kalian adik-adik. Saat ini katakan dengan hatimu lebih lagi. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Yes, I love you, Jesus. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life has saved by you. I never forget, never forget. I grow up loving you. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life has changed by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. I never forget, never forget. I grow up loving you. Oh, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Kami tahu, Tuhan Yesus, satu kalimat yang Tuhan tunggu dari kami ketika kami bilang, I love you, Jesus. Aku cinta Yesus. Itu sungguh berarti buat Tuhan. Ini isi hati kami, Tuhan. Anak-anak-Mu Tuhan dari kecil mau belajar
belajar mencintai Tuhan lebih lagi, mengetahui Tuhan lebih lagi, melayani Tuhan dari kami kecil. Pakai anak-anakmu Tuhan, tak pernah ke kids Tuhan, semuanya Bapa, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kau tahu isi hati mereka yang mencintai Tuhan lebih lagi. Karena itu pagi hari ini kami mau lebih tahu lagi tentang Tuhan melalui firman-Mu Tuhan yang akan kami dengar. Biarlah itu boleh Tuhan tertanam di hati kami, bertumbuh subur Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, selamat menikmati firman Tuhan. Shalom anak-anak. Sekarang kita ketemu lagi. Kita mau dengerin firman Tuhan. Tapi kita mau jalan-jalan ke kebun anggur. Siapa yang suka anggur? Tante Esther juga suka banget sama buah anggur. Buah anggur tuh manis banget. Rasanya enak ya. Nah, anak-anak, kalau di kebun anggur, kira-kira ada apa aja sih? Pasti ada pohon anggur. Terus ada banyak buah anggur. Terus ada orang-orang yang bekerja di sana. Tugas mereka untuk memelihara pohon anggur itu supaya pohon anggur itu bisa menghasilkan buah anggur yang manis, yang enak, dan supaya buahnya lebat. Nah, anak-anak, kita mau lihat ya tentang orang-orang yang bekerja di kebun anggur. Mereka harus mengusahakan kebun anggur itu, dan ketika pohon anggur itu berbuah, sebagai orang-orang yang bekerja di sana, orang-orang yang bekerja di sana namanya apa? Penggarap kebun anggur. Orang-orang yang mengusahakan kebun anggur. Nah, waktu semuanya sudah berbuah, para penggarap ini harus memberikan buah-buah itu kepada pemilik kebun anggur, karena mereka bekerja kepada tuannya, kepada pemilik kebun anggur. Jadi orang-orang yang bekerja di sana, penggarap-penggarap kebun anggur, harus memberikan buah anggur itu kepada pemilik kebun anggur. Nah, anak-anak, sekarang kita mau lihat videonya ya. Ini dia videonya. Kisah yang berjudul Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Komik ini diambil dari Matius 21 ayat 33 sampai dengan 44. Selamat menyaksikan. Suatu hari Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku akan menceritakan kisah lain, perumpamaan yang lain." Dan dia bercerita tentang orang-orang upahan. Adalah seorang kaya yang menanam anggur. Ia menanamnya dengan hati-hati dalam jajaran-jajaran yang panjang. Lalu, ia memagari sekeliling kebun anggur itu. Dan dia juga mendirikan menara di tengah-tengah kebun anggur itu. Setelah semuanya selesai, orang kaya itu mengupah orang lain untuk memelihara kebun anggurnya. Lalu, ia pergi ke sebuah negeri yang jauh. Pohon-pohon anggur itu tumbuh, dan setelah beberapa lama, terdapat banyak buah anggur. Jadi orang kaya itu mengirim seorang hamba untuk mendapati sebagian buah anggur itu. Tetapi ketika hamba itu datang ke kebun anggur itu, orang-orang upahan itu tidak mau memberinya buah anggur. Mereka memukulinya dengan tongkat dan mengusirnya. Lalu, pemilik kebun anggur itu mengirim hambanya yang lain. Tetapi orang-orang upahan itu tidak mau memberinya anggur. Mereka melemparinya dengan batu dan mengusirnya. Setelah itu, pemilik kebun anggur mengirim hamba-hamba yang lain. Tetapi orang-orang upahan itu mengusir semua hamba itu tanpa memberi mereka buah anggur. Mereka tidak mau memberi pemilik kebun anggur itu
buah anggur dari kebun anggurnya sendiri. Bahkan mereka membunuh sebagian hambanya. Akhirnya pemilik kebun anggur itu berkata, "Aku akan mengirim anakku. Tentulah mereka akan mendengarkannya." Orang-orang jahat itu melihat anaknya datang. Kata mereka, "Mari kita bunuh anak orang kaya itu. Lalu kebun anggur itu akan menjadi milik kita." Hahaha. Jadi mereka membunuhnya. Lalu orang kaya itu datang untuk menghukum orang-orang upahan itu, dan dia memberikan kebun anggur itu kepada orang lain. Setelah Yesus selesai bercerita, orang-orang Farisi merasa malu. Mereka tahu mereka seperti orang-orang upahan yang jahat itu. Allah telah menempatkan mereka di kebun anggurnya untuk memeliharanya. Tetapi mereka tidak mau memberikan buahnya kepadanya. Mereka tidak mau melayaninya. Mereka tidak mau mendengarkan nabi-nabinya atau mendengarkan Yesus. Dan mereka bermaksud membunuh Yesus, anak Allah sendiri. Tetapi dengan terus terang, Yesus memperlihatkan dalam cerita itu bahwa Allah akan mengambil kebun anggur itu dari mereka. Allah akan memberikannya kepada orang-orang lain, kepada semua orang yang percaya kepada Yesus. Nah, anak-anak, tadi kita udah lihat video yang tadi ya. Ternyata para penggarap kebun anggur itu tidak takut akan Tuhan. Wah, gawat dong ya. Kalau orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, mereka berani untuk melakukan kejahatan. Mereka berani untuk melakukan hal-hal yang Tuhan gak suka. Nah, kalau kita melakukan hal-hal yang gak Tuhan suka, Tuhan gimana? Tuhan sedih sama hidup kita. Tuhan menangis sama hidup kita. Tuhan mau supaya kita boleh hidup takut akan Tuhan. Bukan buat kepentingannya Tuhan, tapi Tuhan mau kita menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang luar biasa, yang mengasihi Tuhan, yang rajin berbuat baik. Nah, anak-anak, tadi kita udah lihat kebun anggur itu diumpamakan sebagai bangsa Israel saat itu. Terus kalau penggarap-penggarapnya siapa? Penggarap-penggarapnya adalah para pemimpin dari bangsa Israel. Terus apalagi ya tadi ya? Ada kebun anggur, ada penggarap. Terus kalau pemilik kebun anggur siapa? Pemilik kebun anggur itu Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang menjadikan kita. Jadi Tuhan yang memiliki hidup kita. Terus apalagi orang-orang yang disuruh untuk datang ke kebun anggur. Itu siapa ya? Itu para nabi yang Tuhan utus sebelum Tuhan Yesus datang. Ada nabi siapa aja? Ada Nabi Musa, ada Nabi Yeremia, ada nabi siapa? Ada banyak nabi yang sebelum Tuhan Yesus lahir. Nah, terus apalagi tadi ya? Anaknya. Anak dari pemilik siapa ya? Ada yang tahu? Betul, anak dari pemilik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang diutus ke kebun anggur untuk apa? Untuk meminta hasilnya. Tapi para penggarap itu malah membunuh Tuhan Yesus, membunuh anaknya. Yang dimaksudkan nanti Tuhan Yesus juga akan mati di atas kayu salib untuk kita. Nah, anak-anak, saat ini kebun anggur itu diserahkan kepada orang lain. Maksudnya apa? Orang-orang di luar bangsa Israel itu boleh mendapatkan bagian keselamatan. Karena Tuhan Yesus menginginkan buah dari hidup kita. Anak-anak mau gak berbuah buat Tuhan? Bentar, kalau berbuah gimana ya? Anak-anak mengasihi Tuhan gak? Ya, kita mau mengasihi Tuhan. Waktu kita mengasihi Tuhan,
kita mau berbuah buat Tuhan gimana caranya? Kita mau rajin berbuat baik, kita mau mendengar nasihat orang tua, kita mau mendengar perkataan guru kita, mendengar firman Tuhan, kita mau rajin berdoa, itu buah-buah yang kita hasilkan. Itu buah-buah yang kita hasilkan karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita takut akan Tuhan, bukan karena, Tuhan ini suka menghukum. Bukan, tapi karena kita mengasihi Tuhan. Anak-anak mau nggak mengasihi Tuhan? Mau ya? Kita mau belajar buat mengasihi Tuhan. Kita mau belajar untuk berbuat baik buat sesama kita, buat adik kakak kita, buat teman-teman kita. Kita mau belajar yang menjadi orang-orang yang lebih baik, menjadi anak-anak yang lebih baik untuk menyenangkan hati Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Nah, anak-anak, kita mau mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita. Kita mau menerima Tuhan Yesus dalam hati kita. Waktu kita menerima Tuhan Yesus, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberikan keselamatan buat kita. Karena nggak ada keselamatan yang bisa dunia berikan selain dari Tuhan Yesus. Firman Tuhan bilang, kalau di kolong langit ini nggak ada keselamatan selain daripada Tuhan Yesus. Anak-anak mau nggak menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi anak-anak? Karena Tuhan Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk menghukum kita, tapi Tuhan Yesus mau menyelamatkan kita. Kita orang berdosa, kita harusnya dihukum, kita harusnya masuk ke dalam neraka karena kita orang berdosa. Tapi Tuhan Yesus sayang banget loh sama kita. Tuhan Yesus peduli sama kita dan Tuhan Yesus gak mau kita dihukum. Nah, anak-anak mau gak menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Kalau anak-anak mau, kita mau berdoa dulu ya. Sebelum kita nanti belajar ayat hafalan, kita mau berdoa dulu. Kita bilang sama Tuhan kalau kita mau menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya. Kita mau berdoa ya. Ikutin Tante Esa berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menyelamatkan kami. Tuhan sudah mati untuk menebus kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, ayat hafalan minggu ini di Yohanes 3 ayat 18a. Bunyinya, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Diulang sekali lagi ya. Yohanes 3 ayat 18a. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Nah, anak-anak, keuntungan waktu kita menerima Tuhan Yesus memberikan apa? Surga sebagai hadiah gratis buat kita. Kita nggak akan dihukum karena Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua, dosa semua orang yang ada di dunia yang mau percaya sama Tuhan Yesus. Nah, waktu kita mau percaya sama Tuhan Yesus, tadi kalau pohon anggur itu menghasilkan apa? Buah anggur. Nah, Tuhan Yesus juga mau supaya kita juga menghasilkan buah. Kayak tadi ya, pohon anggur menghasilkan buah anggur. Nah, Tuhan Yesus mau kita juga menghasilkan buah. Buahnya apa tadi? Tadi Tante sudah bilang ya. Buahnya kita mau belajar berbuat baik, kita mau mendengar firman Tuhan, kita mau rajin berdoa, kita rajin sekolah minggu, kita mau berkata jujur. Nah, itu
buah-buah yang kita hasilkan. Tapi kita menghasilkannya bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan Yesus sudah menebus kita. Kita mau berterima kasih nih sama Tuhan. Kita mau memberikan buah kehidupan kita yang terbaik buat Tuhan. Buah dari pertobatan kita, buah dari karena Tuhan Yesus sudah baik nih sama saya. Saya mau berbuat baik juga sama Tuhan Yesus lewat sesama kita. Nah, anak-anak, siapa yang mau berbuat baik, siapa yang mau menghasilkan buah buat Tuhan Yesus. Buah itu kehidupan kita yang terbaik, kita mau kasihin buat Tuhan. Yang dulunya suka bohong nih, enggak, sekarang kita nggak mau bohong lagi. Yang dulunya suka males-malesan, sekarang kita mau rajin sekolah minggu, rajin berdoa ya. Terus yang dulunya suka marah-marah, sekarang kita nggak mau marah-marah lagi ya. Terus yang dulunya suka ngelawan orang tua, nggak mau, kalau disuruh nggak mau. Kita sekarang mau belajar taat. Nah, anak-anak mau ya? Sekarang kita mau berdoa sekali lagi. Kita mau berdoa supaya kita bisa menghasilkan buah buat Tuhan Yesus ya. Sekarang semuanya tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang sudah kami dengar. Tuhan, kami mau ketika kami sudah percaya sama Tuhan, kami mau hidup kami menghasilkan buah yang terbaik buat Tuhan, buah kehidupan kami, pertobatan kami mau mengasihi Tuhan lebih lagi. Tolong kami Tuhan, masa kecil kami, kehidupan kami, Tuhan tolong orang tua kami, Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin kami, Tuhan memberkati guru-guru kami, Tuhan memberkati orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kami, supaya kami boleh menghasilkan buah yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, anak-anak, password kita minggu ini, aku mau menghasilkan buah. Gimana ya? Ingat ya, buahnya tadi apa? Tadi Tante Esther udah jelasin ya buahnya ya. Sekarang kita ulang lagi, passwordnya adalah aku mau menghasilkan buah. Nanti kirim passwordnya ke bunda kelas kalian masing-masing. Dan jangan lupa terus menghasilkan buah. Minggu depan kita ketemu lagi di sekolah minggu ya. Sampai jumpa, dadah. Halo adik-adik, sekarang kita akan membuat aktivitas. Aktivitas kita kali ini adalah membuat bunga matahari. Kalian mau? Nah, bagaimana cara membuatnya adik-adik? Kita akan melihat videonya.
Adik-adik, bunganya sudah selesai. Kakak yakin kalau kalian pasti bisa membuat bunganya lebih bagus dari Kak Dinda. Nah adik-adik, kalau adik-adik sudah selesai membuat bunganya, segera dipoto, dikirim ke bunda kalian masing-masing. Selamat mencoba. Adik-adik, mari kita semua bangkit berdiri. Kita menadahkan tangan kita ke atas. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Adik-adik, ibadah kita selesai sampai di sini. Kita akan kembali di ibadah yang akan datang. Shalom. God bless you.